selain berarti tadi ada yang end user ya, Betul. yang sudah beli ke sini. Betul. Itu dijual berapa? Kalau end user saya dijual 80. Untuk has ini ya. Betul. Untuk alpukat has 1 kilo 80.000. Petik langsung di kebun. Petik langsung. Ada yang minta dikirim juga. Ada yang dikirim juga. Kita itu ada dapat telepon gitu kan. Nah, Dari luar kota. Dia mintanya per 2 minggu itu 1 ton. per 2 minggu 1 ton. Alpukat khusus has. Khusus has. Ya karena memang alpukat has harga segitu dibandingkan dengan, mohon maaf, di swalayan yang itu rata-rata 200. impor, tahu sendiri kan ya 200, dan dibandingkan dengan 80.000 fresh tanpa ada perjalanan dari luar negeri. Jadi poin plus ketika nanti mau beli buah alpukat has di kebun Kalista ini. Iya. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang berada di blok alpukat has. Ini untuk alpukat has ini total pohonnya itu ada sekitar 12 pohon yang seukuran ini. Ada masih banyak lagi tapi di blok lain, dan di sini ada sekitar 14 pohon waktu itu tanamnya. Hanya saja ada 2 yang mati dan disulam, tapi sulamnya bukan alpukat has. Di sana ada penyulaman alpukat margus. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait alpukat has. Dan ada satu fakta menarik bahwa kemarin itu kita ada salah satu customer yang ingin menanam alpukat, dan seperti biasa ketika tanam alpukat itu biasanya kita tanyakan kira-kira sudah ada plan untuk target penjualannya belum. Nah, ternyata salah satu customer ini merupakan dunia industri yang mana nantinya buah alpukat ini akan dijadikan olahan. Dan waktu itu kita bawakan sampel buah untuk dijadikan tes olahan buah alpukat tersebut, di mana buah alpukat yang kita bawakan itu karakternya mirip-mirip alpukat Mickey, yang mana kita tahu Mickey dataran rendah, kuning, pulen, dan ada sedikit manis, gurihnya juga dapat. Kemudian kita bandingkan antara buah alpukat lokal yang memang ada di lokasi tersebut atau di dapur beliau dan alpukat yang mirip alpukat Mickey. Kita compare dan apa hasilnya. Ternyata saya kira ketika itu akan dikonsumsi langsung pasti akan milih alpukat Mickey, dan terbukti ketika dibelah dan dikonsumsi langsung oleh calon pekebun ini, dia sangat suka dengan buah itu. Tapi berbeda ketika itu dijadikan olahan. Ternyata hasilnya adalah minuman yang beliau produksi, yang itu dicampur dengan beberapa bahan lain. Ketika itu alpukatnya kuning, malah jadinya nggak bagus, nggak kelihatan alpukat. Berbeda dengan alpukat lokal yang dia pucat, malah jadinya bagus. Yang kedua, rasa gurih yang terlalu dominan, rasa manis ada sedikit, itu juga mempengaruhi rasa dari olahan yang mereka buat. Rasanya malah jadi kurang enak. Dan satu lagi, kepulenannya, kelengketannya minyak dengan yang alpukat lokal yang itu agak berair, justru malah enak yang agak berair waktu itu. Dan akhirnya benar mereka sepertinya lebih cocok dengan alpukat yang tidak terlalu pulen, namun juga tidak kuning. Dan akhirnya kita putuskan untuk tanam beberapa varietas. Salah satunya adalah alpukat has. Karena apa? Alpukat has memang tidak kuning sekali, apalagi ditanam di 1000 mdpl ke atas, yang mana dalamnya tetap agak pucat. Itu cocok ketika nanti akan dijadikan olahan, tidak akan merubah identitas alpukat, yaitu hijau. Dan ini adalah alpukat has. Itu sekilas yang mungkin bisa kami ceritakan, tapi lebih dalam kita akan tanya-tanya terkait penjualan atau pemilik kebun ini untuk alpukat hasnya itu nanti dikemanakan dan apa kuncinya.
biar alpukatnya itu bagus. Yuk kita ke sana. Dan ini dari 11 pohon, dari 12 pohon yang hidup, ada 11 pohon yang sudah berbuah dan sudah produksi. Untuk yang satu pohon belum, dan yang paling ujung itu yang belum. Dan kita ke pohon ini. Ini alpukat khas yang buahnya cukup banyak, dan kita nanti tanya-tanya ke pemilik atau pengelola kebun. Ayo Kang, selamat siang. Siang, Kang. Siang. Nah, ini Kang Yayat, untuk video lebih lengkap terkait penjualan buah sudah kita buatkan, tapi ini kita akan menceritakan atau tanya-tanya khusus alpukat khas ini Kang. Untuk alpukat khas ini tadi total pohon berapa Kang? Total pohon 14, cuma yang mati 2 kita sulam dengan bibit yang lain jenis Markus. Markus ya, dua-duanya Markus. Iya. Terus untuk yang sudah berbuah ada berapa pohon? Semuanya udah berbuah. Oh, dari 12 pohon yang hidup semuanya sudah berbuah. Oke, berarti 12 pohonnya itu malah sudah berbuah semua. Cuman yang produktivitas paling tinggi beberapa Kang ya? 9. 9. Oh, itu udah panen. Udah beberapa kali itu. Oke. Untuk sebelum saya tanya untuk penjualannya, untuk rasanya bagaimana? Kalau rasanya sih kita ngambil dari pendapat orang lain. Dia beli khas di kebun Kalista, alhamdulillah nggak ada komplain, malahan jadi langganan lah. Oh, repeat order terus ya? Order terus gitu. Oke, dan kalau untuk lidahnya Kang ya sendiri atau lidahnya Bos? Kalau lidah Bos justru itu sekarang juga kita memperbanyak jenis khas sama Pinkerton di sini. Karena Ya, rasanya enak. Karena rasanya dapat gitu. Rasanya dapat. Ya. Dan memang syarat untuk dapat alpukat khas yang enak itu menurut Kang ya yang bagaimana? Mungkin di pemupukan atau di sinar matahari atau di apa? Kalau ini kemarin kita sempat berair karena kita belum tahu ini ternyata bukan dari pupuk Mas. Ternyata dulu itu yang kerja di sini metiknya metik muda. Oh gitu. Tuh. Makanya Kang ya, Mas ini kok dulu enak, kok sekarang nggak enak. Ya. Terus kan saya bilang coba dikasih KNO3. Betul. Saya juga sarankan untuk dikasih beberapa pupuk mikro. Ternyata Petik muda. petik muda. Betul. Dan ketika petik yang tua tetap enak. Tetap enak. Oke, berarti kuncinya tetap harus petik tua lah. Petik tua. Kalau dari Kang ya tahu untuk alpukat khas yang tua itu seperti apa? Udah tahu sekarang. Gimana? Ya dia nggak glowing lagi, agak kehitam-hitaman. Di sini udah ada beberapa lah yang agak. Nanti kita lihat ya. Betul. Oke. Dan untuk penjualannya bagaimana Kang? Selain berarti tadi ada yang end user ya, Betul. yang sudah beli ke sini. Betul. Itu dijual berapa? Kalau end user saya dijual 80. Untuk khas ini ya. Betul. Untuk alpukat khas 1 kilo 80.000. Petik langsung di kebun. Petik langsung. Ada yang minta dikirim juga. Ada yang dikirim juga. Oke. Dan harganya sama. Harganya sama 80.000. 80.000. Jadi teman-teman yang mau beli alpukat khas di sini harganya sama ya Kang ya? 80.000. Kalau untuk kirim-kirim di luar ongkir 80.000. Dan kalau ke sini langsung pun 80. Bonusnya petik sendiri, jadi Petik milih sendiri. bebas. Betul. Nanti kalau ada yang belum tahu mana yang muda, mana yang tua bisa dibantuan ya. Betul. Jadi jangan khawatir. Tapi stok tidak tiap hari ada ya? Enggak tiap hari saya ada. Mungkin lebih enaknya bisa chat dulu ke Betul. Kang Yayat. Ada marketingnya sendiri di sini Kang? Atau langsung ke Kang Yayat? Langsung aja ke. Berarti nanti Ya. bisa kita cantumkan nomornya di deskripsi ya. Betul. Nanti nomornya Kang Yayat kita cantumkan di deskripsi, nanti kita minta izin. Dan konon ada cerita bahwa Kang Yayat sempat ada tawaran alpukat khas. Betul. Itu gimana Kang ceritanya? Kita itu ada dapat telepon gitu kan dari luar kota. Dia mintanya per 2 minggu itu 1 ton. Per 2 minggu 1 ton. Alpukat khusus khas. Khusus khas. Oke. Cuma saya belum menyanggupinya karena kita juga kembali lagi ke pohon. Produksi kita kan masih sedikit gitu lah. Tapi kalau kedepannya insya Allah kita. Makanya Kang Yayat dan pemilik kebun ini juga mengembangkan khas lagi. Betul. Karena ada pesanan itu juga. Betul. Ya. Itu dihargai berapa Kang? Dia itu di grade A mintanya 50.000. Di grade A mintanya 50.000. Grade A-nya kriterianya 200 up. 200 up. Berarti yang dipetik yang 200 up. 200 up ya. Termasuk untuk end user Kang, harga 80.000 itu yang grade A ya.
Itu dia kalau ini metik sendiri. Oh, jadi bebas ya. Jadi nggak terpatok sama gram gitu dia itu. Jadi silahkan mau pilih yang kecil juga nggak masalah, yang besar juga nggak masalah. Harganya semuanya 80.000. Betul sama. Jadi kalau metik sendiri nggak ada grade A, grade B. Dia petik sendiri, penting kita jumlahnya per kilo. Berapa? Konsekuensinya kenapa petik kecil gitu ya? Karena memang nggak semuanya juga suka buah yang terlalu besar. Ya. Dan untuk alpukat khas, terbukti nggak Kang kalau bahwa alpukat khas itu memang lebih lama matangnya dibanding aligator? Betul. Betul ya? Betul. Kalau khas pernah ngecek atau mengamati berapa lama matangnya? Saya pernah sampai 10 hari. 10 hari? Dari petik. Dan itu sudah tua ya? Udah tua. Baru matang? Baru matang enak itu 10 hari lah. Oke. Pengalaman saya gitu ya. Tadi kan ada ya di alpukat aligator. Iya. Kang Yayat itu pernah cerita alpukat aligator enaknya ketika mengkal ya. Iya. Nggak terlalu matang banget. Betul. Atau overripe. Kalau alpukat khas, kalau terlalu matang rasanya jadi nggak enak atau sama aja? Kalau menurut saya sih sama aja. aja. Malahan mah lebih tua lebih enak. Matang lagi lebih enak, nggak harus buru-buru di ini. Si gurihnya itu ada gitu. Asin-asinnya gitu lah. Iya. Dan itu di alpukat khas berbeda dengan aligator, karena aligator kan harus buru-buru ya. Iya, buru. Dan berarti kemungkinan ini minyaknya lebih tinggi, Kang. Lebih tinggi. Terbukti itu ya. Terbukti ya. Kalau warna memang agak pucat. Warna agak pucat. Enggak yang kuning kayak Miki mentega itu enggak ya. Memang agak pucat. Dan itu yang kita sampaikan tadi di awal bahwa beberapa konsumen bukan karena alpukat khas ya, tapi beberapa konsumen yang untuk olahan justru malah menginginkan yang warnanya agak pucat, Kang. Ya. Karena ketika nanti diolah itu karakteristik alpukat itu kan sebenarnya hijau ya. Iya. Kalau kita lihat kartun kan alpukat ya hijau kan. Hijau gitu. Iya. Ya, jadi karakternya alpukat itu tetap hijaunya keluar. Dan ini di alpukat khas masih dapat. Kalau menurut Kang Yayat, alpukat khas di sini pernah ada nggak konsumen yang tanya, mereview bahwa alpukat khas ini lebih enak dari tempat lain, katakan? Ada sih. Ada ya? Ada. Tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Ada sih, dia nelpon ke saya, kok alpukatnya bisa enak gini, dikasih pupuk apa, cara perawatannya gimana. Siap. Gitu. Pernah sih ada beberapa orang yang nelpon langsung. Berarti mereka sudah icip dari beberapa kebun. Betul. Berarti. Malahan dari Aceh itu juga, dari Biren. Saya pernah dulu ngirim 2 kilo, sampai sekarang ya jadi langganan tetap gitulah ke dia buat konsumsi. Konsumsi langsung pribadi. Oh, tahunya dia kalau dari Aceh itu bagaimana? Online juga tadi? Online. Bukan karena kenal? Enggak. Enggak, saya nggak kenal sama sekali. Nah, dia itu pertama kenal dia ngechat saya, nanyain masalah harga, dia nggak nawar, nggak apa, langsung transfer. Makanya saya bingung lah, langsung saya kirim. Ya karena memang alpukat khas harga segitu dibandingkan dengan, mohon maaf, di swalayan yang itu rata-rata 200 impor. Tahu sendiri kan ya, 200. Pas murah-murahnya itu 150 lah. 180 sekarang. 180 sekarang. Dan dibandingkan dengan 80.000 fresh tanpa ada perjalanan dari luar negeri, apalagi kalau petik sendiri udah double plus itu. Jadi poin plus ketika nanti mau beli buah alpukat khas di kebun Kalista ini. Dan nomornya bisa Anda cek di bawah ini, karena saya harap juga ketika ke sini pas ada buahnya, takutnya kecewa pas ke sini nggak ada buahnya kan. Kasihan ya. Ya meskipun ketika nggak ada alpukat khas masih ada alternatif alpukat lain. Yang itu bisa Anda pilih, tapi ketika niatnya ke sini untuk mencicipi alpukat khas, saya kira akan lebih afdol ketika tanya dulu. Itu aja mungkin, Kang. Ada trik khusus dari Kang Yayat agar dapat 200 gram, Kang? Ya, sekarang saya dari pemupukan aja sih. Pemupukan. Kalau penjarangan ada lakukan nggak? Penjarangan ada. Ada penjarangannya. Jadi memang untuk yang buahnya terlalu kecil atau rusak, ya kita buang ya. Oke, dan yang berdompol-dompol biasanya. Iya. Oke. Ya, saya sih dapat pengetahuan ya dari Mas Faktul juga kemarin. Kan kita hanya sharing ya, tapi untuk eksekusi tetap dari Kang Yayat. Dan tiap kebun biasanya beda-beda, Kang. Dan itu yang kita pengen tahu, makanya kita jauh-jauh ke sini untuk tanya-tanya itu. Ya, dari sekian banyak pohon di kebun kita ini, ya betul kata Mas Faktul dulu, di sini kekurangan kalium. Kurang kalium ya. Oke. Dan ini tanaman selat tetap berjalan, penyiraman juga tetap berjalan. Tetap berjalan penyiraman. Tetap berjalan, dan memang saat berbuah juga air tercukupi sama insektisida, Mas ya? Masih. Tapi kalau saran saya jangan pakai insektisida sistemik, karena lebih amannya kontak
Dan yang dipakai Kang Yayat sampai saat ini kontak meskipun sangat diminimalisir, itu pun ketika tanaman atau buah-buah terkena hama itu ya, untuk menjaga kualitas. Dan itu bisa dibersihkan dengan dicuci air hangat dan sebagainya. Tapi kalau untuk sistemik agak susah, Kang. Jadi kalau sistemik dia masuk ke jaringan. Nah, takutnya malah orang yang inginnya sehat dengan makan buah alpukat nanti malah sakit. Ya, betul. Dan itu yang selalu kita dampingi di beberapa kebun kami, jangan sebisa mungkin minimal jangan gunakan pupuk sistemik. Pupuk insektisida sistemik maupun fungisida sistemik. Itu saja, Kang. Terima kasih banyak. Siap. Sharingnya terkait alpukat das, dan ini buahnya banyak sekali tanpa di booster, karena ada juga tanpa di booster dan tanpa pemaksaan ya, Kang? Iya, tanpa dipaksa. Dan kita nanti tunjukkan pohon yang dipaksa itu nanti hasilnya kayak apa. Dan itu kita sudah pernah perlihatkan di video 5 bulan lalu kalau nggak salah. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?